Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 pada kesempatan ini akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah pendahuluan fisika inti. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang interaksi radiasi nuklir. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7 itu sendiri. Yang pertama ada saya, Rizky Amelia. Yang kedua ada Tia Zumarimis yang akan menyampaikan materi saat ini. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung ke materi yang pertama yang disampaikan oleh saya. Radiasi apabila menumbuk suatu materi, maka akan terjadi interaksi yang akan menimbulkan berbagai efek. Efek-efek radiasi ini bergantung pada jenis radiasi, energi, dan juga bergantung pada jenis materi yang ditumbuk. Pada umumnya, radiasi dapat menyebabkan proses ionisasi dan atau proses eksitasi ketika melewati materi yang ditumbuknya. Terdapat 3 kemungkinan ketika radiasi nuklir mengenai materi, yaitu dibelokkan, diserap, atau berinteraksi yang ketiga atau diteruskan. Secara umum, interaksi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu interaksi radiasi partikel bermuatan, yaitu alfa dan beta. Yang kedua, radiasi partikel yang tidak bermuatan atau neutron. Dan yang terakhir adalah radiasi gelombang elektromagnetik atau foton, yaitu radiasi gamma dan sinar X. Karena ketiga jenis radiasi ini memiliki karakteristik yang berbeda, maka interaksi yang terjadi pun akan berbeda. Yang pertama, interaksi radiasi partikel bermuatan. Terdapat 3 kemungkinan interaksi radiasi partikel bermuatan ketika mengenai materi, yaitu proses ionisasi, proses eksitasi, dan proses Bremsstrahlung. Radiasi gamma karena mempunyai massa dan muatan yang relatif lebih besar, cenderung melakukan proses ionisasi, sedangkan partikel lain yang lebih kecil, misalnya beta, elektron, atau proton, dapat melakukan 3 interaksi tersebut di atas. Sebenarnya ada interaksi lain yaitu reaksi inti, akan tetapi probabilitasnya jauh lebih kecil dibandingkan 3 interaksi sebelumnya. Sebagai contoh adalah proses aktivasi inti, yaitu membuat inti atom baru menggunakan pemercepat proton atau akselerator. Di sini terdapat gambar tentang radiasi nuklir ketika mengenai materi. Yang warna merahnya itu adalah radiasi nuklirnya, sedangkan yang warna krem itu adalah materinya. Ketika radiasi partikel bermuatan melalui materi, maka terdapat beberapa elektron yang akan terlepas dari lintasannya karena adanya gaya tarik Coulomb. Proses terlepasnya elektron dari suatu atom dinamakan sebagai proses ionisasi. Setelah terjadi proses ionisasi, maka atom tersebut akan bermuatan positif atau ion positif. Energi radiasi yang datang akan berkurang setelah melakukan proses ionisasi. Proses ionisasi dapat berlangsung berulang kali, bahkan sampai ribuan kali, sampai energi radiasinya habis. Elektron yang terlepas dari ikatannya tersebut atau ion negatif akan menjadi elektron bebas yang tidak mempunyai energi kinetik dan bebas bergerak secara random di medium. Setiap partikel bermuatan bila berinteraksi dengan materi dapat menimbulkan ionisasi, karena dalam setiap lintasannya pada materi yang dikenai akan meninggalkan sejumlah pasangan ion positif dan ion negatif. Radiasi alfa yang bermuatan positif akan menghasilkan 10.000 sampai 70.000 pasangan ion per cm panjang lintasannya. Akan tetapi, jejak lintasannya tidak terlalu jauh karena masanya yang besar, yaitu 4, dan juga karena muatannya yang positif mudah ditarik oleh elektron bebas yang bermuatan negatif, yang banyak sekali tersebar di alam ini. Di udara, radiasi alfa hanya mampu melintas sejauh 2-3 cm. Ionisasi yang dihasilkan oleh radiasi beta yang bermuatan negatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan radiasi alfa yang bermuatan positif. Radiasi beta yang berinteraksi dengan materi akan menghasilkan 60-7.000 pasangan ion per cm panjang lintasannya, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan lintasan radiasi alfa. Hal ini disebabkan karena masanya relatif amat sangat kecil, yaitu masanya bisa dianggap sama dengan 0, dan muatannya yang negatif membantu dalam perjalanannya melintasi materi karena didorong oleh gaya Coulomb elektron yang bermuatan negatif yang terdapat di alam ini.
Untuk radiasi beta yang bermuatan positif atau positron, yang kebolehjadiannya di alam sangat kecil, jelas jauh lebih sedikit kemampuannya untuk mengionisasikan materi yang dilaluinya. Hal ini disebabkan karena belum mengionisasikan materi, terlebih dahulu positron ini akan ditangkap oleh elektron yang banyak tersebar di alam. Selanjutnya yaitu proses eksitasi. Proses ini mirip dengan proses ionisasi. Perbedaannya, dalam proses eksitasi ini, elektron tidak sampai lepas dari atomnya, hanya berpindah ke lintasan yang lebih luar. Setelah terjadi proses eksitasi, maka atom tersebut akan berubah menjadi atom yang tereksitasi. Sebagaimana proses ionisasi, energi radiasi yang datang akan berkurang setelah melakukan proses eksitasi. Proses eksitasi dapat berlangsung berulang kali, bahkan sampai ribuan kali, sampai energi radiasinya habis. Atom yang berada dalam keadaan tereksitasi ini akan segera kembali ke keadaannya dasarnya, atau ground state, dengan melakukan transisi elektron. Salah satu elektron yang berada di lintasan luar akan berpindah mengisi kekosongan di lintasan yang lebih dalam, sambil memancarkan sinar X karakteristik. Energi sinar X karakteristik yang dipancarkan dalam peristiwa ini setara dengan selisih energi antara lintasan sebelum dan sesudah transisi. Di sini terdapat gambar tentang proses eksitasi. Pada tingkat yang lebih rendah, energi yang dimiliki elektron lebih rendah daripada di tingkat sebelumnya. Perbedaan energi ini muncul sebagai sebuah kuantum radiasi berenergi Hv yang sama besar dengan beda energi antara kedua tingkat tersebut. Artinya, jika elektron melompat dari N sama dengan N2 ke N sama dengan N1, maka terpancar sebuah foton dan energi. Proses eksitasi dapat terjadi karena partikel radiasi bermuatan yang berinteraksi dengan materi yang menyebabkan struktur atom bahkan terganggu atau dalam keadaan tereksitasi. Pada radiasi alfa, peristiwa eksitasi yang terjadi disebabkan karena energi radiasi alfa yang ditransfer ke elektron orbital dari struktur atomnya. Keadaan ini yang menyebabkan atom suatu bahan terganggu. Pada radiasi beta, peristiwa eksitasi bisa terjadi karena pengaruh adanya peristiwa stopping power yang menyebabkan energi radiasi beta hilang di sepanjang lintasannya. Energi radiasi beta yang hilang ini menyebabkan atom-atom yang ada di sepanjang lintasan radiasi beta juga terganggu. Proses Breg-Strahlung. Proses ini lebih dominan terjadi pada interaksi radiasi beta dan elektron karena massa dan muatan partikel beta relatif lebih kecil, sehingga kurang diserap oleh materi dan daya tembusnya lebih tinggi dibandingkan dengan partikel alfa. Dengan adanya gaya elektrostatik, radiasi beta atau elektron yang bergerak mendekati inti akan dibelokkan. Perubahan arah gerak ini menyebabkan perubahan momentum yang menyebabkan pancaran energi gelombang elektromagnetik atau foton. Foton tersebut dinamai sinar X. Breg-Strahlung dibedakan dengan sinar X, karakteristik yang dihasilkan oleh transisi elektron. Berbeda dengan energi sinar X, karakteristik yang hanya dipengaruhi oleh selisih tingkat energi lintasan. Tingkat energi sinar X Breg-Strahlung ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu energi radiasi yang mengenai nomor atom, jumlah proton, inti, dan sudut pembelokannya. Selanjutnya yaitu interaksi radiasi neutron. Berbeda dengan radiasi alfa, beta, dan gamma. Radiasi neutron memang tidak dihasilkan dari proses peluruhan spontan. Radiasi neutron dihasilkan dari proses reaksi fisi, misalnya di reaktor nuklir, atau dari neutron generator, akselerator, ataupun zat radioaktif. Neutron merupakan partikel yang mempunyai massa, tetapi tidak bermuatan listrik, sehingga interaksinya dengan materi lebih banyak bersifat mekanik, yaitu tumbukan antara neutron dengan atom atau inti atom, bahan penyerap, baik secara elastik maupun tak elastik. Setiap tumbukan dengan materi akan menyerap energi neutron, sehingga setelah beberapa kali tumbukan, maka energi neutron akan habis.
Interaksi lain yang mungkin muncul bila energi neutron sudah sangat rendah adalah reaksi inti atau penangkapan neutron oleh inti atom, bahan penyerap. Selanjutnya ada tumbukan elastik. Tumbukan elastik adalah tumbukan di mana total energi kinetik partikel-partikel tersebut dan sesudah tumbukan tidak berubah. Dalam tumbukan elastik, sebagian energi neutron diberikan ke inti atom yang ditumbuknya, sehingga atom tersebut terpental, sedangkan neutronnya dibelokkan atau dihamburkan. Tumbukan elastik terjadi bila atom yang ditumbuk neutron mempunyai massa yang sama atau hampir sama dengan massa neutron, misalnya atom hidrogen, sehingga fraksi energi neutron yang terserap oleh atom tersebut cukup besar. Selanjutnya yaitu tumbukan tak elastik. Nah, tumbukan tak elastik ini merupakan proses tumbukan tak elastik sebenarnya, sama saja dengan tumbukan elastik, tetapi energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan berbeda. Ini terjadi bila massa atom yang ditumbuk neutron jauh lebih besar dari massa neutron. Setelah tumbukan, atom tersebut tidak terpental, hanya bergetar, sedangkan neutronnya terhamburkan. Dalam peristiwa ini, energi neutron yang diberikan ke atom yang ditumbuknya tidak terlalu besar, sehingga setelah tumbukan energi neutron tidak banyak berkurang. Oleh karena itu, bahan yang mengandung atom-atom dengan nomor atom besar tidak efektif sebagai penahan radiasi neutron. Interaksi radiasi gelombang elektromagnetik. Keluarga gelombang elektromagnetik sebenarnya sangat banyak. Yang dibedakan atas panjang gelombang atau tingkat energinya. Interaksi yang dibahas di sini hanyalah interaksi sinar X dan sinar gamma saja, yaitu radiasi foton yang dapat mengionisasi materi. Meskipun secara tidak langsung terdapat 3 kemungkinan proses interaksi sinar gamma dan sinar X dengan materi, yaitu efek fotolistrik, efek Compton, dan produksi pasangan. Nah, pertama saya akan membahas tentang elektromagnetik efek fotolistrik. Dalam proses efek fotolistrik, radiasi gelombang elektromagnetik yang datang mengenai atom seolah-olah menumbuk salah satu elektron dan memberikan seluruh energinya sehingga elektron tersebut lepas dari lintasannya. Elektron yang dilepaskan dalam proses ini disebut fotoelektron, mempunyai energi sebesar energi radiasi yang mengenainya. Efek fotolistrik sangat dominan terjadi bila foton mempunyai energi rendah kurang dari 0,5 MeV dan lebih banyak terjadi pada material dengan nomor massa besar. Sebagai contoh efek fotolistrik lebih banyak terjadi pada timah hitam Z82 daripada tembaga Z29. Selanjutnya yaitu ada hamburan Compton. Proses hamburan Compton sebenarnya menyerupai efek fotolistrik, namun perbedaannya hanya sebagian saja energi radiasi yang diberikan ke elektron atau fotoelektron, sedangkan sisanya masih berupa gelombang elektromagnetik yang dihamburkan. Pada hamburan Compton, foton dengan energi berinteraksi dengan elektron terluar dari atom selanjutnya. Foton dengan energi yang dihamburkan dan sebuah fotoelektrik. Selanjutnya, hamburan Compton sangat dominan terjadi bila foton mempunyai energi sedang di atas 0,5 MeV dan lebih banyak terjadi pada material dengan nomor massa Z yang rendah. Produksi pasangan hanya terjadi bila energi foton lebih besar dari 1,02 MeV dan foton tersebut berhasil mendekati inti atom. Radiasi foton ketika berada di daerah medan inti akan lenyap dan berubah menjadi sepasang elektron. Positron adalah partikel yang identik dengan elektron tetapi bermuatan positif.
Energi kinetik total dari dua partikel tersebut sama dengan energi foton yang datang, dikurangi 1,02 MeV. Ionisasi tidak langsung. Dari tiga interaksi gelombang elektromagnetik tersebut di atas terlihat bahwa semua interaksi menghasilkan partikel bermuatan elektron atau positron yang berenergi. Elektron atau positron yang berenergi tersebut dalam pergerakannya akan mengionisasi atom-atom bahan yang dilaluinya, sehingga dengan kata lain, gelombang elektromagnetik juga dapat mengionisasi bahan, tetapi secara tidak langsung. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi, secara umum interaksi radiasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu interaksi radiasi partikel bermuatan alfa dan beta, radiasi partikel yang tidak bermuatan neutron, dan yang terakhir adalah radiasi gelombang elektromagnetik foton, radiasi gamma, dan sinar X. Karena ketiga jenis radiasi ini memiliki karakteristik yang berbeda, maka interaksi yang terjadi pun akan berbeda. Terdapat tiga kemungkinan ya interaksi radiasi partikel bermuatan ketika mengenai materi, yaitu proses ionisasi, proses eksitasi, dan proses Bremsstrahlung. Neutron merupakan partikel yang mempunyai massa tetapi tidak bermuatan listrik, sehingga interaksinya dengan materi lebih banyak bersifat mekanik, yaitu tumbukan antara neutron dengan atom inti, atom bahan penyerap, baik secara elastik maupun tak elastik. Keluarga gelombang elektromagnetik sebenarnya sangat banyak yang dibedakan atas panjang gelombang atau tingkat energinya. Interaksi yang dibahas di sini hanyalah interaksi sinar X dan sinar gamma saja, yaitu radiasi foton yang dapat mengionisasi materi meskipun secara tidak langsung. Nah, terdapat tiga kemungkinan proses interaksi sinar gamma dan sinar X dengan materi, yaitu efek fotolistrik, efek Compton, dan produksi pasangan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan dari kelompok 7 dari awal hingga selesai telah selesai. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.